Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya berkat dan damai dari Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Pada saat ini kita akan merenungkan sedikit dari firman Tuhan melalui renungan singkat. Dan judul firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini adalah kelaparan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan ini boleh dapat mengubahkan kehidupan kami dan kami boleh lebih dekat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sadarkah kita dengan sifat manusia yang terkadang mencari sesuatu ketika hal itu tidak ada, tetapi tidak menghargainya ketika hal itu berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita? Sebagai contoh, seringkali orang tua kita waktu kita masih kecil, mereka sering memberikan nasihat-nasihat ataupun ajaran-ajaran yang dimana hal itu menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita di masa yang akan datang. Tetapi kalau saya dulu rasanya ketika orang tua sudah berbicara, sudah memberikan nasihat dan memberikan ajaran-ajaran, rasanya hal itu merupakan sebuah omelan yang membuat saya jengkel dan mulai saya tidak suka. Dan ternyata hal itu menjadi sesuatu yang berharga di kemudian. Dan akhirnya saya tidak, mungkin pada waktu itu saya tidak mengucapkan terima kasih dan saya tidak suka akan hal itu. Saudara-saudaraku, pernahkah kita mengalami hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin beberapa di antara kita pernah mengalaminya. Saudara-saudaraku, inilah yang terjadi kepada bangsa Israel yang dicatat di dalam Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Saudara-saudaraku, sepertinya ini merupakan penghakiman atau hukuman yang paling buruk menurut saya secara pribadi. Kenapa saudara-saudaraku? Kelaparan akan firman Tuhan berarti tidak ada lagi pimpinan daripada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita memilih, lebih baik memiliki orang tua yang selalu cerewet, memberikan nasihat-nasihat dan ajaran-ajaran, atau memiliki orang tua yang tidak sama sekali memberikan nasihat. Kalau saya secara pribadi, saya memilih untuk memiliki orang tua yang selalu memberikan ajaran maupun nasihat kepada saya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan juga memberikan banyak nasihat ataupun peringatan, atau mungkin dalam bahasa kita menyereweti kita melalui apa? Melalui firman-Nya, sehingga kita boleh diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, selagi firman Tuhan itu ada, pelajarilah dan mulailah kita untuk menghafalkannya di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat sekarang ini, kita sudah bisa mendownload aplikasi Alkitab di handphone kita masing-masing. Artinya dengan mudah bagi kita untuk memiliki akses untuk membaca akan firman Tuhan. Dan artinya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita memiliki kelimpahan akan firman Tuhan. Mungkin bagi beberapa orang bisa memiliki beberapa Alkitab di rumahnya. Artinya kita memang saat ini sedang hidup dalam kelimpahan akan firman Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita memperhatikan akan firman Tuhan tersebut? Saudara-saudaraku, mungkin akan ada waktunya di mana kita akan mengalami kelaparan akan firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, cobalah untuk membaca, mempelajari dan menghafalkan akan firman Tuhan.
Sehingga pada waktu nanti sudah tidak ada lagi akses akan firman Tuhan, kita masih bisa dapat untuk mengingat akan janji-janji Tuhan. Jangan sampai kita tidak memperoleh akan firman Tuhan itu, sehingga pada waktunya nanti kita akan mencari-cari tapi kita tidak akan mendapatkannya. Sama seperti yang dikatakan kepada Nabi Amos ini. Mereka akan mengalami kelaparan akan firman Tuhan dan mereka akan pergi ke laut yang manapun, namun mereka tidak pernah mendapatkannya. Saudara-saudara, jangan sampai hal ini terjadi kepada kita. Kalau seandainya pun terjadi, biarlah kita mulai dari sekarang, di mana Alkitab ini masih dengan begitu limpah, kita boleh membaca, mempelajarinya dan kita bisa hafal. Marilah kita mempelajarinya dan hafal di dalam kehidupan kita, sehingga pada waktu itu pun kita boleh dapat untuk mengingat akan janji-janji firman Tuhan. Saudara-saudaraku, biarlah kita boleh memiliki waktu yang luang untuk membaca akan firman-Nya. Tuhan memberkati.